Saya tidak merendahkan sholat, ya tidak. Tetapi kenapa di Al-Quran sendiri, kalau memang itu sebagai tiang agama, kalau itu memang menjadi ukuran seseorang, kalau tidak sholat amalnya tidak ada yang diterima. Kenapa dalam Al-Quran ibadah sholat hanya sekali-kali disebutkan dan tidak berulang-ulang? Itu pun secara global saja, aqimus sholat. Berapa kali sehari tidak disebutkan? Rakaatnya tidak disebutkan. Apa yang dibaca juga tidak disebutkan. Tidak ada dalam Al-Quran bagaimana protokol sholat itu dilakukan. Dan sampai sekarang sholat orang berbeda-beda. Ada yang takbirnya di atas kepala, ada yang di atas kuping, di bawah kuping, di atas pundak, ada yang digoyang-goyang, ada yang sedekap, ada yang tidak. Sampai baca Fatihahnya ada yang baca Fatihah, ada yang tidak. Yang baca Fatihah ada yang baca basah, ada yang tidak. Nah, saya jujur mau berkata, Nabi Muhammad sholatnya gimana? Saya mau niru sholatnya seperti Nabi Muhammad. A few moments later. Nah, sekarang ada satu pertanyaan. Mengapa perintah sholat menggunakan kata dirikanlah, bukan laksanakanlah? Hebat ya Quran. Aqimis sholata li zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Perintah sholat itu bukan laksanakan, tapi dirikan. Kenapa begitu? Karena sholat itu hakikatnya mengingat Allah. Dan untuk bisa mengingat Allah berarti harus tahu dan kenal dulu dong. Harus sadar dulu. Makanya orang yang tidak bisa mengingat Allah sepanjang sholatnya, ya mengingat yang selain Allah, maka sholatnya tidak berdampak. Yang kedua, mengingat itu hanya bisa dilakukan oleh jiwa yang sudah bangkit kesadarannya. Setuju nggak Bapak Ibu? Setuju? Kan tidak mungkin mengingat itu bisa dialami oleh mereka yang tidak tahu. Dan untuk tahu harus bangkit. Kudang tong sarewai. Makanya ada kata-kata ngahudangkeun kanu sare. Yang tertidur lupa jati dirinya, lupa pada Tuhannya, lupa diri sejatinya. Makanya siapa yang kenal dirinya, dia kenal pada Tuhannya. Untuk bisa mengingat Tuhan, satu kuncinya, kenali dulu. Nabi Muhammad bilang, awwaluddin ma'rifatullahi ta'ala wa rasul. Awalnya beragama adalah mengenal Tuhan. Yang belum bangkit kesadarannya atau masih tertidur, itu bahasa Qur'annya mabuk. Orang yang masih mabuk kepada Allah tidak akan berhasil mengingat Allah. Banyakkah orang yang sholatnya mabuk? Banyakkah? Mabuk itu bukan berarti minum khamar, bukan. Orang yang sedang minum khamar boro-boro ingat sholat. Mabuk itu nggak ingat sama Allahnya, nggak ingat sama yang disembahnya. Kenapa? Masih tertidur, belum bangkit. Makanya kata-kata yang digunakan di Quran sangat keren, ilmiah, saintifik. Bukan laksanakan sholat, tapi dirikanlah sholat. Sok atau salah ladar. Kenapa kata-kata yang digunakan begitu? Makanya Nabi Muhammad, saya mau nanya, Isra Mi'raj dulu atau sholat dulu? Bangkit dulu, sholat dulu? Bangkit dulu. Saat Isra Mi'raj, beliau diperjalankan oleh Allah untuk mengenali jati diri yang sejati, mengenali Allahnya, mengenali Tuhannya. Setelah itu baru bisa mengingat kepada Allah. Keren gak itu? Keren. Tapi kita kok gak sadar-sadar. Makanya di Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 43 ada kata-kata yang sangat indah. Perhatikan Bapak Ibu. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukaru hatta ta'lamu ma taquluna. Ya ayyuhallazina amanu la taqrabus shalah wa antum sukaru hatta ta'lamu ma taquluna. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dekati sholat. Coba,
La taqrabu sholat, dekati sholat aja nggak boleh. Wa antum sukaro, sedang kamu dalam keadaan mabuk. Tahu mabuk Sarah? Selama ini diterjemahkan mabuk itu adalah minum khamar. Nah, orang kayak gitu boro-boro ingat sholat. Ini mabuk, bukan mabuk yang itu. Dia sholat tapi tidak ingat yang disembahnya. Dia sholat tidak bisa mengingat Allah. Itulah yang di Quran disebut mabuk. Hingga kamu mengerti dan menyadari apa yang kamu ucapkan. Diterjemahkan lagi secara dangkal. Kalau sholat, ya kita harus tahu artinya. Dibaca Arabnya, dalam hati baca artinya. Malah jadi mengingat bacaan sholat. Kan sholat itu mengingat Allah. Asa bener, ndak ngarana ge asa, rasaan. Cuma di sini baca Arabnya, di sini di hati baca terjemahannya. Orang begitu sate hari orang Arab mah meureun teu kudu make hate, da geus biasa pakai bahasa Arab. Teu adil. Betul enggak? Kan salat itu mengingat Allah, mengingat Allah, bukan mengingat bacaan salat. Kita harus menyadari apa yang kita ucapkan. Coba Bapak Ibu menyadari enggak? Begitu duhur mengucapkan apa? Punten abdi mah bade salat. Sadar henteu? Itu maksudnya ayat ini. Menyadari apa yang mau diucapkan. Ketika bilang saya mau salat, kan timbul pertanyaan pada diri kita. Salat itu apa? Gitu enggak Bapak Ibu? Puntennya abdi mah bade natepan heula. Tuh. Nah, hartos natepan tuh, netep atau netep we, ke kemana-mana. Tidak mungkin terjadi namanya netepan itu kalau kitanya belum tahu dan kenal. Rek netep di mana lamun can apal. Dan netep teh kudu apal heula. Maka di Quran dikatakan, salatlah di maqam Ibrahim. Maqamu Ibrahim musalla. Tempat sholat yang sebenarnya adalah makom Ibrahim. Makom itu level, tingkatan, lain makam. Dor, jangan kuburan Ibrahim. Kumari marane. Makom Ibrahim musola artinya sholat itu harus di makom Ibrahim, di level Ibrahim. Siapa Ibrahim? Orang yang sudah berhasil bangkit jiwanya, karena dia sudah bertemu bintang, bertemu bulan, bertemu matahari. Ketika beliau mengucapkan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arhanifan wa ma ana minal musyrikin, sudah terbebas dari syirik, tidak menduakan Tuhan lagi karena sudah tahu dan kenal. Siapa Ibrahim? Yang sudah bangkit. Paham sampai sini? Jadi apa kata Quran? Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu dekati sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Tahu mabuk sekarang? Mabuk itu gak sadar, gak inget yang harus dia inget. Paham sampai sini? Oke. Kalau sudah paham lanjutkan. Makanya di Quran dikatakan wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa alal khasiin. Jadikanlah sabar dan sholat itu penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Lihat saya semuanya. Saya ingin jelaskan pada Bapak Ibu Bapak semuanya. Siapa orang yang khusyuk itu? Dijelaskan dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 46. Allazina yadununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi rajiun. Orang yang khusyuk itu ternyata orang yang meyakini bahwa mereka akan bertemu Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Kapan kembalinya? Kapan kembalinya? Nanti? Kembali itu sekarang. Sekarang kembali kepada Allah, kembali kepada sifat-sifatnya. Karena bersama dengan Allah kita akan dianugerahi nikmat yang luar biasa.
Jadi kembali kepada Allah itu sekarang. Tobat itu kapan? Sekarang. Bapak Ibu dulu kenal Allah? Kenal. Kan pernah ditanya sama Allah, alastu birabbikum, aku ini Tuhanmu. Kalian menjawab saat itu, qalu bala syahidna. Ya, aku menyaksikan. Tapi apa yang pernah dikenali itu sekarang dilupakan. Gak sadar, mabuk. Makanya harus kembali lagi. Begitu kembali kepada Allah, jadi kembali lagi kepada diri sejati kita yang sebenarnya. Baru kita akan ingat lagi kepada Allah. Berdiri, duduk, berbaring, tidak ada yang diingat kecuali Allah. Tuh, diberi gelar oleh Allah, gelarnya Ulul Albab. Jadi siapa orang yang khusyuk itu? Ingat ya, ini Quran. Siapa orang yang khusyuk menurut Quran? Yaitu orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan bertemu Tuhannya dan bahwa mereka akan kembali kepadanya. Kapan? Sekarang. Kembali. Dalam Quran surat Toha ayat 14, Allah bilang, sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingat aku. Jadi perintahnya bukan melaksanakan solat, tapi dirikanlah solat. Berarti harus apa dulu? Harus berdiri dulu. Berarti apa dulu? Harus bangkit dulu. Nah, makanya saya katakan kebangkitan adalah hak semua jiwa. Jiwa yang mana? Jiwa yang mana? Jiwa yang mana? Jiwa yang mau. Oke, saya nanya. Gaji itu hak setiap pekerja. Pekerja yang mana? Pekerja yang mana? Yang mau apa? Mau bekerja. Tiba-tiba kamu nggak kerja, nggak apa, itu hak. Tar dulu. Ya, setiap PNS berhak mendapatkan gaji. Siapa yang berhak dapat gaji? Setiap PNS. Siapa PNS? Yang mau jadi PNS dan bekerja sebagai PNS. Dapat hak? Dapat. Yang selain PNS? Ngaku PNS. Ngaku doang, bukan PNS. Dapat nggak hak? Ya enggak. Makanya kebangkitan hak semua jiwa. Perhatikan kata-kata saya. Berarti semua jiwa punya hak untuk kebangkitan? Punya. Bisa? Akan difasilitasi oleh Allah? Percaya? Allah yang bilang, man kana yarju liqa Allah fa inna ajalallahu la'aj. Barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, waktu yang dijanjikan pasti datang. Masa Allah enggak janjinya bohong? Lihat Bapak Ibu semuanya. Lihat saya. Pernah nggak Bapak Ibu baca ayat ini? Surat Al-Ankabut 29, surat ke-29 ayat 45. Ajlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab, baru dirikanlah salat. Jadi dirikanlah salat dulu, baca kitab dulu. Ulangi, dirikanlah salat dulu, baca kitab dulu. Baca kitab. Apa baca kitab? Kan kita kalau dengar kata kitab langsung Quran. Di zaman Nabi belum ada Quran. Saat ayat ini turun pada Nabi Muhammad, sudah ada Quran belum? Belum. Tapi Nabi Muhammad sebelum sholat disuruh baca kitab dulu. Itu dijawab di Quran surat Al-Isra 14. Iqra kitabaka kafa binafsika al-yauma alaika hasiba. Bacalah kitabmu. Kitab siapa?
Kitab siapa? Ya, kalau kalian ditanya sama saya, jawabnya apa? Kitabku. Masa mau lagi? Jadi nunjuk ke saya lagi. Kan kata Allah, bacalah kitabmu. Berarti yang harus dibaca kitab siapa? Kitabku. Ada di mana kitabku? Ya di situ. Kitab itu adalah kalamullah. Kalam itu sifat, Allah itu zat. Jadi perintah baca kitab sebenarnya perintah untuk bangkit, buka ketertutupan mata kolbu, sehingga kita bisa menyaksikan diri sejati kita. Setelah itu baru dirikanlah sholat. Keren gak ayat ini? Nah, saya mau nanya jujur sama kalian. Kalian selama ini baca kitab dulu, dirikanlah sholat dulu? Jawab dong. Baca kitab dulu, dirikanlah sholat dulu? Enggak dua-duanya. Karena kalau tidak membaca kitab dulu, sholat yang dilakukan bukan didirikan, hanya dilakukan, hanya dilaksanakan. Kan tidak tercapai, akhirnya sholat al-zikrinya tidak tercapai. Kan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Sedangkan yang mau diingatnya juga nggak tahu, belum pernah saksikan. Ngerti maksud saya? Nah, baru kata-kata Allah. Lihat berikutnya. Inna sholah tanha anil fahsya wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah manusia dari perbuatan keji dan munkar. Sholat yang mana? Sholat yang kayak gini kata Quran, yang baca kitab dulu, mendirikan sholat, ya, baru bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Sementara selama ini kita hanya melaksanakan sholat, yang diingatnya apa? Wallahu alam. Sibuk ngurusi urusan sorangan, disebut berjamaah. Jauh nggak? Padahal masing-masing ngurusi urusan sendiri-sendiri. Jamaah itu hakikatnya bukan sekedar kita berkumpul dengan orang di masjid, tapi jamaah yang sebenarnya kita manunggal, menyatu, melebur dengan dia yang kita solati, itu baru bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Hasil solatnya terbawa ke dalam kehidupan, menjadi watak. Jujur sekarang, banyakkah orang yang melaksanakan sholat? Banyakkah orang yang mendirikan sholat? Gitu. Harusnya kalau sudah mendirikan sholat, tidak melakukan perbuatan keji dan munkar. Jadi karena mereka baru melaksanakan sholat, jadilah sholatnya jalan, keji dan munkarnya pun jalan. Paham sampai sini? Masuk akal nggak? Oke, lanjut. Wala zikrullahi akbar, dan sesungguhnya mengingat Allah itu yang paling besar. Jadi yang paling besar di semesta ini yang mengingat Allah. Kata siapa? Kata Allah. Wala zikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya sudah, makanya di dalam Quran ada kata-kata begini. Coba perhatikan. Ini surat Al-Ma'arij. Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir. Benar? Benar enggak? Apabila ia ditimpa kesusahan, ia berkeluh kesah. Benar gak? Dan apabila ia mendapatkan kebaikan, ia amat kikir. Benar gak? Illal musallin, kecuali orang yang sholat. Ini surat Al-Ma'arij ayat 19 sampai 23. Siapa yang sholatnya seperti apa? Di Quran, allazina hum ala sholatihim daimun, yaitu mereka yang sholatnya terus menerus. Kalian sholatnya berapa waktu? 5 waktu. Kata Quran, sholat harus apa? Terus menerus. Pantas duhur sholat,
Habis sholat, bicarakan orang. Keburukannya lagi. Sholat asar tuh. Asar sholat ente. Habis sholat, bicarakan orang, lagi belum selesai yang tadi. Betul nggak? Kira-kira maghrib sholat? Sholat. Habis maghrib, marah-marah, gak sabaran. Isya sholat? Sholat. Udah gitu, kesel, berantem sama pasangan. Kira-kira subuh sholat? Sholat. Habis sholat subuh, cari nafkah. Masuk kantor. Lumayan nih orang gak tahu. Tilep aja. Itu. Duhur sholat? Sholat. Berapa waktu sholatnya? Ketika sedang sholat, nyuri? Ngomongin orang? Kan habis sholat. Itu gara-gara sholat 5 waktu. Kata Quran, alladzina hum ala sholatihim daimun. Sholat itu terus menerus. Kalau sholat orang yang berkesadaran, habis duhur, sholatnya di bawah sampai ketemu sholat lagi asar. Di antara situ dia cegah apapun perbuatan keji dan munkar. Gak ngomongin orang, gak menghujat orang, tidak mempermalukan orang. Gitu gak kalian sholatnya? Gitu apa tidak? Kalau gak percaya silakan baca Quran surat Al-Ma'id 19-23. Jadi sholat 5 waktu buat apa? Sholat 5 waktu itu adalah momentum untuk memperkuat ingatan kita kepada Allah. Maka Nabi Muhammad mengajarkan sholat yang 5 waktu. Tetapi beliau setelah 5 waktu sholat, dibawa watak sholatnya. Sehingga antara duhur dan asar masih sholat. Asar sampai maghrib masih sholat. Maghrib sampai isya masih sholat. Isya sampai subuh masih sholat. Gitu nggak sholatnya? Nah ini Quran Bapak Ibu yang saya sampaikan ini. Saya menyampaikan ini dengan cinta kasih. Saya membayangkan kalau semua orang yang sholat benar-benar mendirikan sholat, gak ada lagi pelecehan seksual di pesantren. Gak ada lagi orang yang hujat-menghujat. Kita bisa bersatu. Kemampuan kita menerima perbedaan akan semakin meluas. Kita bisa berkasih sayang bersama semua orang tanpa batas. Tidak ada kaitannya dengan agama, ras, suku. Kita bisa menyayangi semuanya. Indah gak kalau itu tercapai? Makanya saya mewakafkan diri saya bicara seperti ini, di forum seperti ini, disaksikan oleh puluhan ribu sahabat kita yang menyaksikan kajian ini di rumah. Saya ingin menyampaikan kebenaran ini, karena kebenaran ini sudah lama terkubur. Sehingga kita melihat sekarang, mohon maaf, agama dilaksanakan, tetapi di waktu yang sama juga perbuatan-perbuatan keji dan munkar berbarengan. Makanya kita juga harus iri. Kenapa negara-negara yang sama sekali malah tidak berbicara soal agama, soal ketuhanan, hidupnya damai? Negara yang paling bahagia di dunia, rata-rata negara yang sama sekali setiap hari tidak membicarakan soal agama dan ketuhanan. Saya sudah pergi ke negara-negara itu. Saya sudah berada di sana, sudah menyaksikan itu semua. Yang terdekat aja, Jepang.
Tidak bicara soal keutuhanan, tidak bicara soal agama. Negaranya bersih. Bahkan ketika timnya bermain di stadion di negara orang lain, bahkan yang main bukan timnya, mereka bersihkan stadion itu dari semua kotoran dan sampah. Watak. Mohon maaf Bapak Ibu, saya menyaksikan, saya pernah melakukan riset, saya memperhatikan anak-anak yang belajar sekolah agama kalau sore. Kalau sore kan di madrasah masa ada sekolah agama ya. Belajar idgham biguna, bilaguna. Dan habis itu mereka jajan. Dan sampahnya berserakan setelah pengajian itu. Saya penasaran. Saya ngintip aja. Pengen tahu gurunya. Gurunya habis ngajar itu kemudian merokok. Dan begitu mau habis, puntung rokoknya pun dibuang di jalan. Masih hidup, masih ngebul. Oh, gurunya juga begitu. Apa yang diharapkan dari anak-anak kita? Pendidikan budi pekerti, pendidikan kesadaran, pendidikan akhlak tidak disinggung sama sekali. Yang penting anak-anak kita tahu idgham biguna. Dan dikiranya itu pelajaran agama, padahal itu pelajaran bahasa Arab. Agama itu menyentuh kehidupan. Agama itu menyentuh akhlak. Nabi Muhammad diutus ke semesta ini satu tujuannya, untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tujuan beliau diutus ke semesta ini untuk memuliakan akhlak. Makanya ciri agama itu sudah benar, ciri jiwa-jiwa sudah bangkit. Harusnya lingkungan kita bersih, tertata, rapi. Selokan-selokan penuh dengan sampah. Hanya memindahkan saja sampah dari meja makan ke tempat sampah aja. Perlu pendidikan, perlu pendidikan kesadaran. Bayangkan Bapak Ibu, mau jadi apa bumi kita ini ke depan? Laut sekarang sudah banyak dengan sampah laut. Titipan untuk anak cucu kita. Luar biasa. Jadi setelah kajian ini Bapak Ibu mengerti, oh ternyata kebangkitan adalah hak semua jiwa. Berarti saya punya hak untuk bangkit. Dan ternyata keadilan Allah luar biasa. Setiap jiwa punya hak untuk bangkit. Setiap jiwa punya hak untuk bahagia. Setiap jiwa punya hak untuk sampai kepada Allah. Karena pada akhirnya setiap jiwa akan kembali kepada Allah. Memenuhi ayat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jangan merasa lagi diri kita seolah-olah tidak berhak, tidak pantas. Karena Quran menjamin barang siapa yang berharap jumpa dengan Allah, waktu yang dijanjikan